Sadarkah kita bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu kita butuhkan? Sedangkan apa yang kita butuhkan itu belum tentu kita inginkan. Saya ulang, coba saudara renungkan baik-baik terlebih dahulu. Bahwa sadarkah kita bahwa apa yang kita inginkan dalam hidup ini sebenarnya belum tentu kita butuhkan. Saya ambil contoh, saudara punya sepatu 10 di rumah. Saudara ingin lagi, saudara shopping, lihat-lihat ada sepatu bagus gitu. Dan saudara inginkan. Dan sadarkah saudara bahwa apa yang saudara inginkan itu belum tentu saudara butuhkan? Atau sebaliknya bahwa apa yang kita butuhkan sebenarnya belum tentu kita inginkan? Contohnya, tubuh kita ini butuh makanan sehat. Tetapi kita tidak menginginkan makanan sehat karena makanan sehat itu identik dengan sesuatu yang tidak enak sebagai anak Tuhan. Bahwa apa yang kita inginkan itu belum tentu kita butuhkan, sedangkan apa yang kita butuhkan itu belum tentu kita inginkan. Belajar dari dua kalimat itu, yaitu keinginan dan kebutuhan, maka saya melihat sebuah poin lagi, yang kedua adalah ini. Bahwa orang tua yang baik dan bijak tidak selalu memberi keinginan, tetapi selalu memenuhi kebutuhan sang anak. Oke, sudah bisa ikuti statement ini? Orang tua yang baik dan bijak tentu tidak akan selalu memberi keinginan dari anak kita, tetapi orang tua yang baik dan bijak akan selalu memastikan memenuhi kebutuhan sang anak. Oke? Pengalaman buat kita yang memiliki anak tentunya bahwa ada banyak yang anak-anak kita inginkan itu tidak baik sebenarnya. Itu sebabnya kita menolak untuk memenuhi keinginan mereka, walaupun seringkali mungkin mereka nangis, mereka coba mendesak kita untuk memenuhi keinginan mereka, tetapi karena kita tahu bahwa itu tidak baik, maka kita tidak akan memberikan apa yang diinginkannya. Tetapi selama itu menjadi kebutuhan mereka, maka kita akan pasti berjuang untuk memenuhinya. Oke? Saya mengajar anak saya bahwa bedakan antara apa yang kamu inginkan dan apa yang kamu butuhkan. Tanpa sadar seringkali kita nih jadi korban iklan, di mana kita membeli barang-barang yang sebetulnya kita tidak butuhkan. Dan sebatas apa yang kita inginkan. Itu sebabnya saya selalu ajar anak saya bilang gini, kamu butuh enggak? Kalau kamu butuh, pasti papa akan penuhi. Nah, masalah dari banyak kita adalah, kalau bapak atau orang tua di dunia yang tidak sempurna saja memahami hal ini, maka terlebih dari Bapa kita di surga. Nah, itu sebabnya saya akan tunjukkan satu ayat kepada saudara, bahwa sebagai Bapa, maka Tuhan itu berjanji selalu memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan kita. Tidak ada yang salah dengan memiliki keinginan. Tetapi seringkali tanpa sadar kita tidak bisa memahami ini. Yaitu sebabnya pentingnya kita memahami bahwa sebagai Bapa, Tuhan itu berjanji untuk selalu, katakan selalu. Katakan selalu. Selalu memenuhi apa yang kita butuhkan dan bukan selalu apa yang kita inginkan. Nah, buktinya dari Filipi pasal 4 ayat yang ke-19, firman Tuhan berkata bahwa Allahku, yaitu Tuhan yang kita sembah, akan apa saudara? Memenuhi. Dan saya tertarik dengan kata ini. Saya udah berulang kali membaca dan menghafalnya, tapi waktu saya kembali membacanya, ayat ini jadi lebih hidup buat saya. Karena ayat ini berkata, Allahku, yaitu Allah kita semua, akan memenuhi segala, katakan segala. Segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Bukan keinginanmu. Ada waktunya Tuhan memberikan apa yang kita inginkan. Saya setuju dengan itu. Tapi dia tidak selalu memberikan apa yang kita inginkan. Karena dia selalu ingin menjawab apa yang kita butuhkan. Nah, itu sebabnya Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus.